Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu ay an hajabaka anhu bima laisa bimawjudim ma'ahu, yakni di antara bukti-bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang sangat istimewa itu ialah dapat menghijabi atau dapat membuat hijab, yaitu dari engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni hijab yang tidak ada wujudnya di sisinya. Ini satu tanda-tanda tanda-tanda keistimewaan, tanda-tanda yang sangat luar biasa bahwa Allah membuat hijab pada diri kalian dengan hijab yang tidak ada wujudnya. Hijab di sini ialah dinding atau tirai untuk melihat, yaitu melihat dirinya, sementara dinding itu, tirai itu ialah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kemarin sudah dibahas bahwasanya yang dikehendaki tidak ada wujudnya itu apa sih? Ialah hakikatnya kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yakni bahwa tiap-tiap sesuatu itu fana, tidak ada. Jadi hakikatnya semua kaun, keadaan yang ada di sekitar kita, dunia dan seisinya, itu hakikatnya tidak punya wujud, tidak ada, namun dapat mendindingi. Maksudnya di sini ialah angan, sangka kita. Jadi yang mendindingi kita melihat Allah itu bukan sesuatu yang mempunyai kekuatan atau ada, tapi sesuatu yang serba fata morgana, yaitu diri kita. Dalam hal ini ialah angan-angan atau zon. Contoh, seperti kita melihat sesuatu, apa saja yang kita lihat itu sebenarnya kepastiannya dari kebiasaan yang kita lihat, kebiasaan yang kita namakan, kebiasaan yang kita sebut. Dan sebutan-sebutan itu pun adalah sesuai dengan bahasa kita. Sebut saja pada saat kita mengatakan itu rumah. Sebut saja pada saat kita itu mengatakan binatang, nama-nama tersebut. Atau nama-nama orang dan lain sebagainya. Itu sebutan-sebutan bagi kita, kebiasaan untuk komunikasi sebagai hamba atau makhluk. Tapi pada hakikatnya semua itu tidak ada. Dalam arti maknawi, bukan hissi. Kita menyebut itu tembok, itu kan sebutan kita. Bapak sudah menjelaskan pada kajian-kajian yang lalu bahwa kalian menyebut apa saja itu adalah sesuai dengan sangka kalian, sesuai dengan anggapan kalian. Kemudian kalian namakan sesuatu itu turun-temurun, yang disebut juga itu istilah dalam hukum adi, hukum kebiasaan, adat. Kebiasaan bukan adat istiadat, tapi adi. Adat yaitu kebiasaan yang kita sebut. Contoh, pada saat kalian menyebut kata air, benda air itu, kalian terbayang dan sudah masuk pada mengisbatkan, menetapkan benda cair itu yang disebut air. Padahal sebutan air itu sendiri juga lokal sifatnya, dimengerti oleh kalian dan yang ada di sekitar kalian.
Kalau sudah beda wilayah, nggak akan paham dan akan ngerti kata air itu. Sudah sebut saja kalau orang Eropa, kalian menyebut kata air, orang Eropa malah menganggapnya itu bukan air yang dimaksud itu. Air bisa disebut juga dalam arti udara. Jadi itu bahasa lokal, makanya disebut itu ialah sesuatu yang fana, yang tidak ada. Jadi apa yang kita sebut semua itu adalah tidak ada. Nah, yang dimaksud mu'alif di sini bahwa Allah, tanda-tanda keistimewaan, tanda-tanda yang sangat luar biasa, yaitu bahwasanya kekuasaan Allah itu dapat menghijabi atau membuat hijab terhadap engkau, dapat menghijabi dirimu dari melihat Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maksudnya yang memang tidak ada. Jadi kalian tidak bisa melihat Allah karena terbentur oleh apa? Oleh pandangan dan penglihatan kalian terhadap sesuatu itu, merasa sesuatu itu ada. Nah, coba kalau kalian menjadi orang awam atau kebanyakan orang umum yang sudah biasa kalian terima dan kalian lihat, semua orang Islam itu sudah mengakui, semua orang Islam sudah meyakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah dan kita terima juga dari Allah. Selalu, bahkan kita mengucapkan alhamdulillah, saya mendapat rezeki dari Allah, alhamdulillah, Allah melimpahkan rezeki, alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalimat itu hanya ada pada permukaan, tidak pada maknawinya, tidak pada hakikatnya. Kenapa pembuktiannya? Pembuktiannya itu pada saat kalian menerima rezeki, yang kalian lihat itu makhluk. Seorang istri menerima rezeki, yang dilihat ialah dari suami. Bagi laki-laki yang bekerja, menerima rezeki, yang dilihat ialah gaji dari kantor, dari perusahaan. Nah, penglihatan itu yang Bapak maksud bahwa itu adalah hijab, di mana kalian tidak bisa melihat bahwa hakikat yang memberi rezeki itu Allah. Tapi justru yang memberi rezeki bagi wanita ialah suami, Allahnya tidak ada, tertutup oleh suami. Padahal suami itu sesuatu yang tidak ada. Kalian lihat, apa yang dilihat? Yang dilihat ialah kantor, perusahaan. Padahal perusahaan itu tidak ada. Nah, itu yang dimaksud ialah bahwa Allah membuat hijab kepadamu. Kalian tidak bisa melihat Allah, padahal hijab itu adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak ada pada hakikatnya. Nah, coba kalau orang ahli tauhid, orang yang mengamalkan tauhid, semua itu hilang. Seorang istri yang ahli tauhid, yang dilihat bahwa suami itu adalah gerakan Allah. Paling tidak, serendah-rendahnya ialah ini digerakkan oleh Allah, dikirim oleh Allah, dijadikan oleh Allah, kemudian sifat-sifat dan seterusnya. Tapi bagi orang yang sudah sampai dalam tauhid kasyaf, yang disebut ahlul kasyaf, yang terbuka, tentu dia sudah tidak melihat suami lagi, tidak melihat perusahaan lagi, tidak melihat siapa-siapa, melainkan yang dilihat ialah hakikatnya, dirinya. Maka hilanglah semua itu. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimaksud, ya. Itu pada kajian yang lalu. Nah, kita akan lanjut akhirnya mu'alif menjelaskan dengan berbagai macam pertanyaan atau penekanan
bahwasanya beliau akhirnya setelah kalian juga harus memahami dan pengertian-pengertian di dalam dalil-dalil Al-Quran yang Bapak sebutkan tadi, selain daripada kulluban ala fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tiap-tiap sesuatu itu fana, tidak ada kecuali diri wujud Allah yang sangat gagah, perkasa dan mulia. Juga disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ialah lebur, hancur, tidak ada. Halik itu sama saja, sama dengan fana, muradib itu. Artinya sinonim kata fana, halik, hancur, lebur, tidak ada bahkan secara fisik. Kalau di sini disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali dirinya, kecuali wajahnya. Wajhu itulah dirinya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal wajjahtu wajhiya. Diriku kuhadapkan kepada dirinya. Siapa dirinya? Ialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini di mana? Langit dan bumi kalau orang awam kebayangnya langit. Bumi kebayangnya adalah planet bumi. Padahal yang dimaksud ialah lahir dan batin, ruh dan jasmani. Ruh melambangkan langit, maksudnya jasmani adalah melambangkan bumi. Nah, itu adalah pada hakikatnya. Kemudian diperkuat juga artinya pada pengertian-pengertian yang lebih jauh lagi, seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan, ialah sebenarnya ini bukan hadis tetapi beliau artinya mendiamkan, yang berarti membenarkan, yang menyatakan ala kullu syai'in ma khalallahu atau ma khalallahu batil. Jadi bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu ialah palsu belaka, batil, batal, tidak ada, gitu loh. Itu selain daripada Allah. Juga wa kullu na'imin la mahalata zail, itu istilah lain juga. Dan tiap kenikmatan, nah, kesenangan dunia maksudnya, kenikmatan dan kesenangan dunia itu pasti akan lenyap atau rusak. Mahalata zail itu tidak akan kekal, tidak akan pernah. Di sini ada dua hal, yaitu sesuatu yang fisik, sesuatu yang non fisik. Itu semua rusak, semua tidak ada. Kenikmatan yang kalian nikmati, kesenangan yang menurut hati dan jiwa kalian adalah itu bagus, semua juga tidak akan sirna. Sesuatu yang kalian sukai dalam bentuk fisik itu juga akan tidak ada, sirna semuanya. Jadi intinya semua sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Namun ketiadaan itu justru menghijabi kalian dari melihat Allah Subhanahu wa taala karena sangka. Nah, karena zon kalian. Nah, inilah yang akhirnya pada pengertian zon di sini ialah zon yang dilarang oleh Allah, yang menyatakan ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhi kamu daripada sangka. Ini pertamanya. Kemudian dalam syariat, dalam fikih berlanjut, inna ba'dza zanni ismun, karena sebagian dari sangka itulah dosa. Apa? Su'udzon. Nah, masuk ke su'udzon. Tapi kalau ijtanibu katsiran minaz zanni, jadi suruh menjauh daripada sangka, ini kalimat tentang tauhid, bahwasanya sangka yang ada pada diri kalian itu harus dijauhi, artinya harus ditiadakan sangka itu. Selama kita masih ada sangka zon dalam diri, selama itu pula kita masih mengakui keberadaan sesuatu apapun, yang akhirnya selama kita mengakui keberadaan itu, pasti
yang kekal atau sesuatu yang hakiki itu tertutup oleh sesuatu sebenarnya yang tiada. Kalau kalian melihat begini, mungkin kalau gambaran yang paling sederhana begini. Kalau kalian melihatnya itu malam atau gelap, pasti kalian tidak akan melihat terang, yaitu siang. Kalau kalian berada di tempat yang gelap di malam hari, kalian tidak akan menemukan yang terang seperti di siang hari. Walaupun hakikatnya malam ada di siang, siang ada di malam. Artinya, barang siapa yang ingin tahu yang terang, maka bawa atau datang ke tempat yang gelap. Bawa seberkas cahaya, di situ akan kelihatan bahwasanya terang itu adalah lebih bermanfaat ketimbang yang gelap. Anak-anakku semuanya, itu hanya sekedar perumpamaan, hanya sekedar tamsil, hanya sekedar juga boleh disebut mizan, timbangan untuk memperdalam, untuk memahami bahwa hakikat yang sebenarnya atau hakikat yang ada ialah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas banget, benar banget kalau memang Allah itu sangat istimewa karena membuat hijab sesuatu yang ternyata sesuatu itu sebenarnya tidak ada wujudnya. Kita tuh tidak ada wujudnya, percayalah. Sudahlah, mungkin yang lebih gampang lagi supaya kalian lebih yakin, gampang. Dah kalian waktu kalian matanya melek, mungkin pikirannya sedang bekerja, akalnya sedang berfungsi, rasanya juga sedang merambah ke seluruh diri kalian. Kalian melihat istri kalian cantik, suami kalian gagah, anak lucu-lucu, barang cakep-cakep, semua ada, cakep. Tapi Allah tidak ada pada saat itu. Nah, pada saat kalian, istri kalian tidur, suami kalian tidur bareng di sampingnya, tiduran. Pas pada saat blas tidur, lenyap, yang ada apa? Tidak ada semuanya. Yang ada mungkin kalian ada di dalam kehidupan mimpi. Mimpi itu yang kalian bisa juga dijadikan sebagai ayat-ayat bahwa itulah akhirat itu semacam itu akan ada. Jadi pada saat kalian matanya merem, itu kalian sudah tidak ada, sudah tidak ingat anak, tidak apa, enggak ada semuanya. Mana anak yang lucu? Enggak ada. Mana suami yang sayang, ganteng? Enggak ada. Mana istri yang cantik, soleha? Enggak ada. Semua enggak ada. Bahkan benda-benda apapun kalian sudah tidak ingat semuanya. Andai saya jadi yang ngambil atau enggak ada. Karena apa? Kesadaran kalian itulah yang menyebabkan sesuatu itu ada. Kalau kalian sadaran itu hilang, ya sudah tidak ada semua. Ya sudah, kalau yang paling sederhana kalian lihat di depan ada apa, setelah itu kalian merem. Setelah merem ada enggak? Enggak ada. Makanya pantas kalau dalam kitab, ya, kitab-kitab khusus itu disebutkan mengingat Allah, mengingat sesuatu apapun adalah tatkala hidupnya. Kalau tidak hidup, tidak bisa mengingatnya. Disebutkan dalam hadis, an-nasu niyamun faida matu intabahu. Manusia itu tidur. Apabila dia mati baru terjaga. Jadi dibalik, pada dasarnya kita ini kayak mimpi. Hidup di dunia ini kayak mimpi fata morgana.
Nanti kita sadar itu saat kita bangun tidur, itu pada saat kita di akhirat kita terjaga. Baru ya Allah, ternyata. Wah, cuman kalian tidak bisa balik lagi. Kalau kalian saat ini adalah atau nanti malam kalian tidur, terbangun pagi, kalian bisa mengingat dan bisa balik lagi. Tapi kalau kalian sudah mati, kalian terjaga, kemudian diberikan bayangan kalian masa di dunia ini, sebelum kalian sampai pada alam yang kekal dalam bentuk kepastian, atau kalian masih di Al-A'raf, atau sebut saja di alam transit, sebut saja di alam kubur, dalam kata lain, kalian masih terbayang. Jadi benar-benar kayak mimpi. Kalian terjaga itu ada terkaget-kaget. Bahkan dalam hadis, pada saat bangun itu terkaget-kaget. Ada yang bangunnya itu adalah masih dia menggunakan kayak semacam ihram, kalau yang sudah pernah ke sana. Ada yang terbangun ternyata pakai dengan dengan kain yang sangat sederhana. Ada yang terbangun ternyata tidak pakai apa-apa, betul. Makanya akhirnya karena takut bangun adalah telanjang, kasih yang meninggal dunia orang yang di luar Islam itu kasih jas, kasih baju pengantin, kasih macam-macam. Barangkali dia adalah kekurangan uang, kasih bekelin uang. Kurang apalagi kesenangannya apa sih? Kesenangannya boneka Doraemon dikasih, karena di sana sudah habis, tidak ada yang jual Doraemon. Apalagi kepengen apalagi kasih macam-macam. Itu karena pemikiran yang dangkal. Dianggapnya bahwa di sana semacam itu, jadi pakaiannya rapi. Di pakaian yang bagus banget seumpamanya. Padahal di sana kalau orang tergantung pada tiap orang-orang itu sendiri, ada yang telanjang, ada yang hanya sekedar cawat saja, ada yang sekedar kain selembar yang ini, ada yang macam-macam, tergantung pada amal ibadah atau tergantung pada syafaat yang ia dapat. Itu. Tapi bagi orang-orang, dan insya Allah semoga kita semua para salikin salikah, anak-anak ruhani aku semuanya, insya Allah pada saat terjaga di sana dengan pakaian resmi dan pakaian kebesaran seolah-olah kayak seorang pangeran, ya insya Allah, amin. Ya. Dan itu yang akhirnya dia diarak, dibawa ke satu tempat. Nah tentu saja tempatnya di Al-Yamin yang sudah jelas pasti selamat. Kalau di Al-A'raf tentu adalah itu menunggu sesuatu yang belum pasti. Nah, yang Bapak maksud di sini, itulah kehidupan dan kalian melihat apakah ada atau tidak. Jadi tidur kalian, tidur kalian, kemudian kalian mimpi, itu tanda-tanda kebesaran Allah supaya juga kalian tahu, seperti Mu'alif juga menjelaskan di sini, sebenarnya yang di dalam mimpi itu tidak ada wujudnya. Coba kalian kalau mimpi, apa wujudnya? Kalian mimpi dapat uang banyak, bangun gak ada. Terus apa lagi? Kalian mimpi ketemu kekasih, ternyata juga tidak. Kalian mimpi, ya Allah, kalian bawa mobil, punya mobil bagus banget, kalian bawa kemana-mana, bangun, ternyata tidak ada. Kalian jadi tidak ada semuanya. Lenyap, hilang. Semua yang ada di dunia ini pun hilang nanti. Kalian tidur, memang pede banget kadang-kadang kalian tidur itu. Pedenya apa? Pede mau bangun lagi paginya. Padahal belum tentu juga bangun. Kita kan pede, tidur besok pagi, nanti besok pagi saya mau ngapa-ngapain. Padahal belum tentu bangun loh. Karena apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha. Itu kalau nggak salah surat Al-Ahzab apa surat apalah ayat tuh. Jadi Allah yang memegang diri, nyawa, ruh orang yang tidur. Jadi kalau orang itu memang masih
diberikan kesempatan di dunia, maka ruh itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi pada saat dia sudah tidak ada kesempatan lagi, maka dipegang terus oleh Allah. Jadi tidak kembali lagi, tidur langsung lenyap, dan banyak orang yang semacam itu. Itu yang harus direnungkan kalian. Jadi mimpi itu tanda-tanda. Kalian bangun nanti di akhirat, wah. Kalau kalian bangunnya adalah ternyata gagah perkasa dan dengan pakaian resmi, kemudian dengan kalian biasanya kalau anak-anak ruhaniah itu anak-anaknya, anak raja kan jadi pangeran tentu. Wah, itu dia langsung dibuatkan atau diberikan pakaian-pakaian kebesaran dan dia naik buruk, kemudian ya semacam persis kayak seorang pangeran ditempatkan atau diarak atau disambut kedatangan seorang pangeran yang habis berkelana atau habis dia dari luar. Itu semacam itu. Tapi kalau ternyata dia bangun tidak mempunyai apa-apa, ya udah persis kayak seorang pengemis, seorang yang terlunta-lunta, yang dia ingin mendapatkan ini dan itu. Itu bangun nanti terjaga di sana semacam itu. Terus bangunnya di mana? Apakah di kuburan? Blok bangun kemudian udah gelap gitu. Wah, di liang lahat yang sempit. Ya tidak semacam itu. Kecuali kalau kalian mati suri kemudian dikubur pas gitu terjaga. Wah, gelap gulita, kerubukan gitu loh. Nangis itu hari mati juga akhirnya di situ. Selesai. Itu bisa jadi gitu ya. Ngeri juga ya kalau orang yang masih sebenarnya mati suri kemudian dikubur. Bangun, wah juga ya dalam kubur ya. Nah itu makanya kalau menentukan orang mati ya pada ahlinya. Udah tidak ada, selesai. Tapi mati suri itu sama dengan mati itu ya. Udah kita nggak bicara sana. Bicaranya bangun terjaga di di akhirat itu ya. Pas saat terjaga. Di mana sih terjaganya? Ruh kan pergi, ditarik, diambil oleh para malaikat, ditarik di satu tempat. Tempatnya di mana? Ya di alam semesta ini. Di mana? Ya di yang disebut alam misal. Alam misal itu adalah setelah alam azam. Alam azam ini ialah alam yang ada di sekitar kita, termasuk galaksi-galaksi yang ada di sekitar kita. Itu adalah lingkaran alam azam. Nah keluar dari situ. Adanya di alam misal, makanya nggak mungkin bisa balik lagi, susah. Nggak ada kendaraannya juga balik lagi, nggak bisa, udah langsung pergi. Makanya semua orang-orang tua kita terdahulu tuh udah pada nggak balik-balik lagi, entah di sana betah atau terpaksa nggak tahu. Ya, dah kita lanjutkan. Jadi akhirnya kita yakin bahwa hakikat sesuatu yang ada di sekitar kita itu hakikatnya tidak ada, tidak punya wujud. Seperti kita di dalam mimpi, yaitu tidak ada wujudnya. Cuman angan-angan kita, keyakinan kita, atau anggapan kita yang disebut zon kita, semua itu ada. Hakikatnya istri nggak punya wujud. Wah, kalau nggak punya wujud kuntilanak dong Pak. Iya memang. Ya, nah semuanya suami juga nggak punya wujud, semuanya nggak ada wujudnya. Hakikat wujud itulah. Ya. Nah tapi saya memandang hakikatnya dirinya, oh itu bagus, itu bagus. Oh kalau gitu pangeran, oh iya udah bagus kalau udah begitu. Jadi yang penting tetap memandang kepadanya, minimal itu pandang bahwa itu didatangkan oleh Allah. Udah, itu minimal. Istri adalah didatangkan oleh Allah, yaitu menjadi amanat. Suami didatangkan oleh Allah menjadi amanat. Anak didatangkan oleh Allah menjadi amanat. Maka amanat itu semua adalah harus dijaga, dipelihara dengan cinta kasih. Bukan untuk dikuasai dan dimiliki. Awas loh. Bukan untuk dikuasai dan dimiliki. Kalau kalian akhirnya merasa menguasai dan memilikinya, maka berarti kalian seolah-olah mengadakan wujud yang tidak ada. Akhirnya kecewa, akhirnya macam-macam.
gelisah, merana, dan tersiksa. Hakikatnya tidak ada. Kalau ada, maka minimal kalian itu amanah dari Allah dan didatangkan oleh Allah. Itu minimal loh. Minimal orang ahli tauhid itu semacam itu. Ini didatangkan oleh Allah. Itu saja ya. Dah. Kita lanjutkan akhirnya. Kemudian kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana kalian mendapatkan atau bagaimana kalian dapat membayangkan bahwa Allah itu adalah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendohirkan, menampakkan segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana gitu dapat dibayang atau bagaimana coba kita bisa nggak sih membayangkan bahwasanya Allah itu dapat dihijabi oleh sesuatu, padahal sesuatu itu didohirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Kebayang nggak sih kalian kebayang nggak sih bahwasanya ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah tapi menutupi atau menghijabi Allah? Nggak ada. Sudahlah begini saja. Bagaimana kalian bisa dihijabi oleh sesuatu ya, oleh sesuatu yang ada pada diri kalian? Maksudnya bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu itu yang muskil, itu yang mustahil. Kalau Allah terhijab oleh sesuatu berarti Allah itu majhul. Artinya majhul berarti Allah terpedaya. Artinya terpedaya Allah itu berarti menjadi objek, bukan subjek. Sementara Allah itu menjadi subjek. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghijabi Allah, itu hakikatnya semacam itu. Bagaimana sesuatu bisa menghijabi Allah sementara sesuatu itu adalah didohirkan, ditampakkan oleh Allah. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bikulli syai'. Nah, yang kedua berikutnya. Jadi bagaimana mungkin akan ada hijab oleh sesuatu atau akan dihijabi oleh sesuatu, padahal dia Allah yang tampak dan dohir. Wa huwa dohir. Dia adalah yang dohir, Allah yang dohir. Coba, bagaimana mungkin Allah itu dihijabi oleh sesuatu sementara Allah itu dohir, nyata. Kalau ada orang menyatakan Allah itu tidak dohir, karena tidak paham, tidak mengerti. Itu yang dimaksud. Jadi kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bikulli syai'. Jadi wa huwa alladzi dhahara bikulli syai', wa huwa dialah yang dhahara, artinya yang nyata, yang dohir, yang telah nyata maksudnya. Kalau dicoba bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah tuh nyata pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin ia dihijabi? Nyatanya gimana? Ya sudahlah, kalau kalian kepengin lihat nyatanya, lihat dengan kacamata tauhid. Bahwasanya Allah itu yang menampakkan sesuatu. Kemudian Allah itu adalah diri sesuatu yang nampak itu sendiri. Itulah yang diisyaratkan oleh oleh Ibnu Arabi ya, yang menyatakan bahwasanya subhanaka ma khalaqal asya, maha suci engkau yang telah menciptakan sesuatu, wa huwa ainuha, dan dialah diri sesuatu itu. Maksudnya kita punya daya upaya. Daya upaya itu milik Allah. Yang berarti itu adalah perwujudan dirinya. Jadi dohir Allah pada tiap-tiap sesuatu. Dohir Allah dengan tiap-tiap sesuatu. Dohirnya mana?
Contoh, ini tangan bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa? Gerakan ini adalah atas dasar kuasa dan kehendak. Kuasa itu sifat Allah yang disebut kudrotun. Kehendak adalah sifat Allah yang disebut iradatun. Nyata disebut qadirun, yang kuasa, nyata tuh. Kemudian dia itu berkehendak, maka bergerak dia, nempel ke satu tempat atau menjangkau sesuatu, maka nyatanya disebut muridun, ialah yang kuasa. Karena yang itu adalah berarti dia menjadi fa'il, menjadi subjek. Melihat, itu sifat Allah, basyirun, basyar. Sifat Allah pada saat nyata, basyirun, yang melihat. Jadi yang melihat siapa? Basyirun. Siapa basyirun? Allah. Mendengar. Oh ternyata sama, sam'un. Maka sama di sini, sam'un di sini ialah mendengar sifat Allah. Ini sifat ma'ani. Nah pada saat nyata dan dirasakan mendengar itu, sami'un, yang mendengar. Siapa yang mendengar? Ya, yang mendengar, yang punya pendengaran. Siapa? Ialah sifat Allah itu ialah tidak lain zatnya, dirinya. Mengetahui, ilmun, mengetahui semua, mengetahui ini merah, hijau dan lain sebagainya. Itu sifat Allah, sifat ma'ani. Maka pada saat nyata dan dirasakan itu disebut alimun, yang mengetahui, menjadi fa'il, menjadi subjek. Diri, wujud, kan sebenarnya semacam itu, ya. Dah jelas. Jadi dia wa huwallazi dzahara bi kulli syai'in. Jadi kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un? Bagaimana mungkin Allah dihijabi oleh sesuatu? Masa iya sesuatu menghijabi sementara dia adalah dohir? Dia itu zat yang dohir, yang nyata dengan tiap-tiap sesuatu. Dilanjutkan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un? Bagaimana mungkin Allah itu dihijabi oleh sesuatu sementara wa huwallazi dzahara fi kulli syai', sementara dia nyata di pada tiap-tiap sesuatu. Tadi sementara dia itu nyata dengan tiap-tiap sesuatu. Awas kata dengan ya, dengan bikulli syai', itu bedanya di situ. Bi ya, yang tadi bikulli syai', yang berikutnya ialah wa huwallazi dzahara fi kulli syai'. Betul. Jadi dengan yang pertama tadi, dengan tiap-tiap sesuatu ini, fi kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu, di tiap-tiap sesuatu. Kalau tadi dengan berarti gerakan, kalau pada berarti wujud diri, berarti ada kalian lihat di luar. Itu maksudnya. Bagaimana mungkin Allah itu terhijabi oleh sesuatu? Kemudian sudah jelas ya, jadi bikulli syai' dan fi kulli syai'. Itu perbedaannya. Nah kemudian yang berikutnya bedanya likulli syai'. Nah, kaifa yatasawwaru? Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi dzahara likulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu bisa dihijabi oleh sesuatu sementara dia yang nyata bagi, boleh bagi atau li yaitu bagi atau milik, yang dia nyata memiliki bagi tiap-tiap sesuatu. Wah, itu bi fi li. Ini yang akhirnya dijadikan sebagai patokan billah,
lillah, fillah. Nah tuh. Dilanjutkan lagi, kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Jadi, bagaimana mungkin Allah itu terhijabi gitu. Terhijabi oleh apa? Dihijabi oleh sesuatu. Padahal dia jelas ya. Dia jelas nampak nyata adhar. Nampak doharo telah nyata. Adhar berarti nampak jelas nyata gitu. Yaitu dari segala sesuatu, min kulli syai', gitu. Min kulli syai'. Jadi dari tiap-tiap sesuatu. Kemudian selanjutnya, kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana ia terhijabi oleh sesuatu padahal dia itu yang esa, yang tidak ada atau min kulli laisa ma'ahu, yang tidak ada sertanya oleh sesuatu itu. Artinya tidak ada sesuatu yang sertanya, dia esa. Nih, yang ini mungkin agak rumit bagi kalian. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin Allah itu terhijabi atau dihijabi oleh sesuatu, wawal wahidu, sementara ia itu esa. Laisa ma'ahu syai'un, tidak ada yang sertanya. Jadi tidak ada sesuatu yang sertanya, atau tidak ada sesuatu atau tidak ada sertanya oleh sesuatu. Berarti kalimat yang jelas dalam literatur bahasa Indonesia itu, bagaimana mungkin ia Allah terhijabi oleh sesuatu sementara Allah itu dialah zat yang esa, yang tidak ada besertanya sesuatu apapun. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sertanya. Kalau saya contohnya, serta saya apa? Baju. Serta saya apa? Kacamata. Serta saya apa? Itu menyertai saya sehingga semua itu, baju itu di luar diri saya. Baju ini di luar diri saya. Jadi bukan diri saya yang menutupi saya, yang menyertai saya. Nah, Allah itu tidak begitu, tidak seperti kita memakai baju. Makanya tidak ada sesuatu sertanya. Yang dimaksud akhirnya sertanya sesuatu itu di sini, ya. Nah, mungkin kalau begini agak rumit, ya. Kalau ada mobil, satu-satunya itu mobil, tidak ada yang lainnya, kira-kira ada nggak mobil lain yang bisa menutupinya? Mobil lain yang bisa menutupi dalam kategori begini, tidak ada mobil yang paling cakep kecuali mobil saya. Ini kan berarti ada perbandingan yang akhirnya bisa tertutup apabila ada mobil yang lebih cakep lagi. Tidak ada mobil, tidak ada motor yang cakep kecuali motor saya. Tidak ada suami yang paling ganteng, laki-laki yang paling ganteng kecuali suami saya. Berarti kan banyak perbandingan. Nah, sementara laki-laki itu hanya satu, maka tidak akan bisa mengatakan tidak ada laki-laki yang ganteng kecuali adalah suami saya. Mana laki-laki yang mana? Enggak ada. Ya udah, berarti itu doang satu. Mana? Enggak ada yang bisa menutupi, enggak ada yang bisa memberikan perbandingan. Allah itu esa, tidak ada yang sertanya, berarti tidak ada semuanya. Kalau tidak ada semuanya, hakikatnya hanya ada dirinya. Nah, kalau semua ini yang ada di sekitar kita, terus siapa? Itu wujud, itu adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Karena saya kembali lagi. Jadi sesuatu yang tidak ada wujudnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada wujudnya kemudian dibandingkan kepada yang ada wujudnya, itu kan sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin Allah dihijabi oleh sesuatu yang tidak ada wujudnya? Bagaimana mungkin
Allah itu terhijabi, sementara ia esa, hanya ada dirinya. Dah, gak usah jauh-jauh, sekarang begini sajalah. Presiden, raja, itu kan kekuasaan mutlak dalam satu negeri. Kira-kira ada nggak yang menghijabinya? Tidak ada. Maksudnya hijab di sini ialah yang menghalangi kekuasaannya. Tidak ada, karena ia tunggal. Tidak ada yang bisa membandingi di satu negeri itu. Hanya dirinya. Bagaimana? Ada yang menghijabinya, ada yang menutupinya, ada yang memberikan perbandingan. Tidak ada, kekuasaan tunggal. Dia yang super, dia yang paling, dia yang istimewa. Ya udah, hanya dia, selesai, titik. Itu maksudnya semacam itu. Terus bagaimana Allah terhijab oleh sesuatu sementara ya esa, yang absolut, yang qiyamuhu binafsihi, yang segala-galanya. Enggak ada. Makanya mustahil ia terhijabi oleh sesuatu yang tidak ada wujudnya. Nah, terakhir, ya, belum terakhir. Dua lagi. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Ini udah mulai ekstrim. Bagaimana mungkin dia terhijabi oleh sesuatu wa huwa aqrabu ilaika, sementara ia lebih dekat kepadamu min kulli syai', dari tiap-tiap sesuatu. Itu yang disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Ini jadi bagaimana mungkin Allah dihijabi oleh sesuatu padahal dia yang esa. Sementara bagaimana mungkin ia dihijabi sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Kalau kalian Allah itu terhijab, itu tandanya kalian memang masih ada sesuatu. Coba, bagaimana mungkin Allah terhijabi oleh sesuatu sementara ia Allah adalah lebih dekat kepadamu dari tiap-tiap sesuatu. Coba kalian bayangin. Kalau kalian paham, kalian ingat uraian Bapak yang barusan, yaitu apa? Tentang 7 sifat ma'ani. Coba bagaimana mungkin ia terhijab, dihijabilah sesuatu. Kalian terhijab sementara ia lebih dekat kepadamu dari tiap-tiap sesuatu. Anggap ini dekat nih, supaya kalian bisa membandingkan dekatnya. Ini dekat. Memang ini kadang-kadang susah, kecuali kalau kalian dapat itu. Sebelum tangan saya menyentuh ini tangan bergerak dulu. Siapa yang punya gerakan? Allah. Berarti ini dengan yang gerakan ini dekat mana dengan saya? Ya dekat gerakan. Gerakan itu siapa? Itu sifat kuasa dan sifat kehendak yang disebut kudrotun atau irodatun, yang berarti qadirun muridun. Maka sebelum saya menyentuh ini, gerakan dulu yang ada. Berarti gerakan itu ialah sifat Allah. Sifat Allah hakikatnya ialah dirinya. Maka tentu saja dia yang menggerakkan itu lebih dekat kepadaku daripada ini sesuatu. Itu maksudnya. Jadi pantas dong, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya dari urat nadi nih. Sebelum ini menyentuh urat nadi, ini udah ada gerakan dulu. Siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti Allah lebih dekat dong daripada urat nadi. Iya, karena sebelum saya menyentuh urat nadi, ini udah gerak dulu. Plak. Jadi sebelum menyentuh urat nadi, Allah yang ada.
Nah, itu yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid, dan di sini ditekankan wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai', bahwa dia lebih dekat ya kepadamu daripada tiap-tiap sesuatu. Nah, yang terakhir, kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal andaikan gitu, tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Nah, ini dulu, Bir. Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu? Ya. Sementara sesuatu itu ada karena Allah, ada karena diadakan, ada karena diadakan. Jadi bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, coba? Kalau kalian dihijabi oleh sesuatu, terhijab oleh sesuatu, sementara sesuatu itu adalah diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Maka tentu saja tidak mungkin, wahai anak-anakku semuanya, jadi jelas sekali bahwasanya Allah itu ialah tidak terhijab. Maka ayatnya menekankan wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, berarti dohir kan nyata, yang batin berarti wilayah batinnya. Berarti wallahu muhait bikulli syai'. Allah meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka Allah meliputi tiap-tiap sesuatu di dalam kitab Ad-Durrun Nafis yang sudah dibahas pada malam Rabu, ialah bahwasanya akhirnya orang yang faham menyatakan wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha qablahu. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sebelumnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha ba'dahu. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sesudahnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha ma'ahu. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sertanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha fihi. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah padanya, meliputi. Jika ini salikin salikah dalam kehidupannya selalu dengan syuhud dan musyahadah. Tuh. Jadi kalau kalian syuhud dan musyahadah, semuanya meliputi, akhirnya tidak ada yang terhijab. Hanya yang ada dirinya semata-mata. Coba amalkan sedikit demi sedikit, semampunya, sebisanya. Belajar, paling tidak kalian bisa melihat itu datangnya dari Allah. Paling tidak itu. Semuanya itu didatangkan Allah, itu terus kembalikan, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditetapkan adalah Allah yang menetapkan, apapun yang didatangkan Allah yang mendatangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu seharusnya seorang salikin salikah. Jadi tidak hanya memakai nafsu-nafsu yang ada pada dirinya. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jama'in wa lafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadina wa laknatin sallallahu hadratin Nabil Mustafa Rasulillah